Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki bulan Ramadan yang suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Setiap orang pasti memiliki hati. Dan hati ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada qalbun salim. Qalbun salim merupakan gabungan dari 2 kata bahasa Arab. Yang pertama adalah qalbun. Qalbun artinya hati, dan salim artinya selamat, suci, dan bersih. Jika kedua kata ini digabungkan, maka qalbun salim adalah hati yang suci, hati yang selamat, hati yang bersih. Para ulama menjelaskan bahwa orang baru bisa dikatakan qalbun salim adalah orang yang pikirannya terbebas dari pikiran-pikiran yang sesat, akidah yang melenceng, serta kesyirikan. Selain itu, kriteria orang yang mempunyai qalbun salim adalah orang yang terbebas dari penyakit hati seperti hasud, iri, dengki, dan sombong. Orang yang memiliki qalbun salim itu akan selalu terpacu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan mentaati semua perintahnya. Karena di dalam hatilah ketakwaan bersemayam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, yang diriwayatkan dari Imam Muslim, yang berbunyi, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu berada di sini sambil menunjuk kepada dada sebanyak 3 kali. Kenapa dinamakan qalbun salim? Karena qalbun salim adalah hati manusia yang selamat dan menyelamatkan. Selamat dari noda hati dan menyelamatkan pemiliknya dari jilatan api neraka. Karena semasa hidupnya orang yang memiliki qalbun salim pasti akan selalu berusaha mengenali Allah Subhanahu wa taala, mentaati semua perintahnya, dan sudah selayaknya tuh Allah Subhanahu wa taala pasti akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Jenis yang kedua ada qalbun marid. Hati yang sakit ini terdapat keimanan di dalam hatinya, namun terdapat juga kesyirikan di dalam hatinya. Dia mencintai Allah, tapi dia juga masih mencintai kemaksiatan. Di dalam hati tersebut terdapat suatu virus yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah tidak ikhlas ketika beramal, sombong, membangga-banggakan diri, pamer, gila kehormatan, dan gila jabatan. Ada 2 sebab orang terkena hati yang sakit ini. Di antaranya adalah syubhat. Karena syubhat ini bisa membuat orang tersebut tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang kedua adalah syahwat. Karena syahwat ini bisa menjerumuskan orang tersebut kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tentang orang yang mempunyai hati yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Di dalam hati mereka terdapat suatu penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit tersebut. Mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih karena mereka berdusta. Selain beberapa faktor yang 2 tadi yang saya sebutkan di atas, ada beberapa faktor, di antaranya suka berfoya-foya, suka membicarakan hal yang tidak berguna, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah qalbun mayit. Qalbun mayit adalah hati yang mati, hati yang tidak mengenal Allah, hati yang tidak taat kepada Allah, hati yang selalu bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang seperti inilah yang tidak boleh dijadikan sebagai partner untuk kita tumbuh menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kalian ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya serta mengikuti keinginan hawa nafsu mereka karena mereka telah melampaui batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih, terhindar dari hati yang kotor. Semoga Allah SWT juga memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh
keselamatan. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.